Good morning everyone. Kusut sekali kemeja kaos aku. Hi everyone. Sudah disiapkan teh untuk menemani ngobrol pagi kita hari ini selama 1 jam. Dave Iwet kembali menyapa di TikTok secara live. Senin sampai Jumat memenuhi janji kita. Jam 7 sampai dengan jam 8 menyapa teman-teman yang senantiasa setia menyaksikan kita. Bisa secara live di TikTok kita atau di siaran tunda yang diupload oleh Pusaka 9 atau Indonesia Meracau. Thank you so much untuk subscribe, untuk komentarnya, untuk tap-tapnya, untuk share-nya. Jangan lupa di-share konten kita ini ke teman-teman yang belum tahu. Dan juga join our fan club ya. Nah, ini sambil menunggu partner aku belum membalas WhatsApp. Mungkin dia baru selesai bebenah olahraga. Saya akan mulai duluan dan menyapa teman-teman. Betul, ada yang langsung pada komentar. Om Dave udah lihat story-nya kemarin tuh Jakarta penuh banget. Jakarta macet sekali. Betul, macet karena hujan, ya kan. Aduh, itu dreadful banget deh kondisi jalanan kemarin tuh. OMG, nanti saya ceritain begitu Iwet udah join ya. Teman-teman kemarin sore-sore gitu ada di mana nih? Pas hujan jam 4 mulai. 4.15. Oh wow. Sudah siap ready go show. Wow. Masih panting semangatnya, napasnya. Ini udah sampai malam nih ceritanya nih. Udah sampai malam. Oh. Udah sampai malam. Bener, udah sampai malam. Nggak olahraga karena mepet semua hari ini. Selamat pagi semua. Halo, apa kabar? Sehat ya semua ya. Tadi aku lagi menyapa geng duet, ini banyak yang langsung pagi-pagi langsung urun cerita terjebak kemacetan kemarin pada saat macet di Jakarta. Mulai hujan tuh jam 4 sore. Bener banget, aku ada di Senayan City sama Becky menuju ke event di Sudirman. Jam 4 kita bergerak dari Senayan City. Astaga, ke Sudirman itu gelap, hujan badai. Pas perginya sih aman, pas pulangnya kita keluar dari Sudirman event Pola itu jam 6, balik lagi ke PS mau makan jam 7.30. Wow, berat sih kemarin. Lu di mana kemarin pas Jakarta hujan? Gue kemarin seharian di kantor. Gue ditahan sama anak-anak. Nggak boleh keluar kantor karena ada banyak hal pendingan yang harus diselesaikan. Jadi gue meeting kemarin 10 loh. Total 10 gue meeting kemarin. 2 lagi lu dapat piring tuh. Iya, selusin ya meeting gue kemarin ya. 10 dari pagi jam 8 itu non-stop. Terus sampai jam gue keluar kantor 6.30. Oh, lu sampai di kediaman peraduan lo? Gue kemarin mikir gue mau makan dulu, jadi gue mampir Plaza Indonesia kemarin. Oh, good call sih kalau lu balik ke arah sana. Iya. Kemarin tuh kalau dari kantor gue kemarin lewat Roxy terus masuk Tanah Abang segala, baru macetnya itu begitu keluar terowongan Tanah Abang baru itu macet. Sebelumnya lancar. Gitu. Terus makanya gue putuskan udah belok dulu deh ke Plaza Indonesia, gue makan dulu daripada nanti gue nyampe rumah nggak ada makanan segala macam gitu. Iya. Itu tadi Becky udah say hello di kolom komentar teman aku. Hai. Bermacet-macetan kemarin, astagil. Itu yang gue denger tol dalam kota kemarin hell banget. Ya, tol dalam kota yang pulang ke arah Bekasi, terus kemudian Kasablanka juga hancur berantakan macetnya. Terus abis itu semua sih rata kemarin macet. Hujannya kacau banget ya kemarin ya.
Gede banget. Ini tuh sama badainya dengan hari Minggu kemarin. Oh, hari Minggu tuh juga badai ya? Iya, hari Minggu tuh sama persis kayak begitu. Oh, oke. Oke, Dan oke, oke. mulainya juga sama jam 4. Oh, oke. Karena hujan itu mulai jam 4 kan badainya itu? Langsung Iya, begitu iya, iya, iya. begitu mulai nggak pakai tedeng aling-aling langsung deras. Serem ya? Iya, tiada henti. Itu kan yang pas hari Minggu itu yang ada kecelakaan dan ada korban jiwa kan di Pondok Indah. Oh ya. Ada mobil ketimpa pohon. Oh iya. Oh itu hari Minggu ya? Mm-mm. Oh iya bener. Jakarta Barat juga hari Minggu kalau nggak salah hancur berantakan tuh ya, angin kencang banget. Tadi komentar geng duet lucunya ya, semalam di Bekasi katanya kering. Oh ya? Mm-mm. Tapi kan Bekasi memang anomali ya. Dia kayak planet lain gitu di muka bumi ini. Begitu ya? Iya, kan kalau bercandaannya gitu. Oh. Gitu ceritanya. Apa kabar Ini- nih semua? Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, geng duet sekalian ya. Itu yang paling penting dan terutama ya kalau agak lelah pagi hari ini karena semalam lebih lama di jalanan menuju pulang, dimaklumi aja kalau kondisi mood hari ini nggak terlalu baik. Biasanya kalau kurang tidur kan moodnya juga suka agak drop shy ya kan? Betul. Moodnya suka agak Betul. sedikit roller coaster. Dicari comfort food yang bisa bikin senang, dicari tontonan yang bisa bikin happy, tontonan yang Betul. bisa set the mood right early in the morning gitu kan. Betul. Ditelepon temennya buat ketawa-ketawa, buat hahaha Betul. gitu kan. Betul. Nonton Netflix, nonton konten komedi gitu, Betul. beli jajanan gitu kan. Apa? Nonton zombie tuh kata Becky. Nonton zombie ya. Oh, zombie yang di Netflix baru ya film ya. Nah, kemarin, jadi kan gue tuh event pola, shout out kepada tim Lux Asia, ada Akil tuh ada satu sales assistantnya yang penonton setia kita mulai dari Yolo, dan juga tim yang lain. Timnya Pola banyak yang came to me dan minta foto karena katanya suka nonton pagi-pagi. Aku tahu pasti kemarin kalian deg-deg banget ya bikin event pada saat Jakarta lagi hujan begitu kan. Terus di event itu gue duduk ngobrol sama Melanie, sama Becky, sama Donna Darius. Donna Agnesia ya. Donna Sinatria. Donna apa sih, Bo? Donna Agnesia aja udah nggak apa-apa. Pagi Donna. Pagi Donna, ih lu tua banget iklannya ya Allah. Iya kan? Referensi. Terus udah gitu. Terus Melanie lagi ngebahas film. Terus Melanie bilang gini, lo harus nonton film Abadi Nanjaya. Oh iya, yang di Netflix. Yang di Netflix. Terus Becky bilang bagus banget. Begini Mel, tapi horor ya. Horor tapi bagus banget Kak. Itu tuh zombie apokalipsik gitu. Apokaliptik. Iya. Apokalips. Gitulah pokoknya lah. Terus ya. udah gitu. Gue gini, apa yang membuat film itu bagus Mel? Gue bilang gitu. Terus kan gue sama Mbak Lia, orang brand gitu. Aku tuh takut kalau nonton horor sama Mbak Lia. Gue gini, kita harus nyari teman kalau pas kita di rumah aja gitu. Oh iya deh. Apa Mel yang bikin bagus? Bangga banget loh jadi orang Indonesia nonton film itu. Actingnya bagus, udah gitu emang agak gory katanya ceritanya. Udah gitu all the zombie look very natural. Oh ya. They look like zombie gitu, very real life gitu, very real life. Nah terus Siapa yang bikin? Nah, Becky urun rembuk cerita tuh kemarin Mo Brothers ya Beck ya, benar ya Mo Brothers. Timo. Terus Becky juga bilang itu zombinya itu juga sampai ada koreografernya loh. Oh ya. Yang untuk melatih gimana cara gerakan zombie.
Oke. Jadi no Oke. wonder zombinya itu real si Gobang Gosir. Oh, ini tuh lu cerita seolah-olah lu udah nonton ya, padahal belum loh. Karena Ya. paling bisa kan, paling bisa Ya. nama ya, paling bisa kan, paling bisa. Loh. Ya, Memang, gue memang. kayak seolah-olah udah nonton nih si Dave nih, padahal enggak. Memang, padahal Ya. enggak, Ngutip sama sekali. cerita dia ngutip cerita. Ya, namanya ngutip juga cerita. namanya juga penyiar radio. Saya kecap nomor Benar. 1. Walaupun gua nggak doyan Benar. kecap, gua bisa jualan kecap. Bener. Makanya kalau mau cari orang sales ya, cari orang penyiar radio deh. Jago. Di briefingnya cepet, langsung nangkep ya, nambahin bumbu-bumbu jualan tuh kayak natural semuanya. Terus intonasi penekanan tuh pas banget ya. Belum lagi tuh penyiar radio kan ada charm-charm yang nggak semua orang punya gitu ya. Tapi penyiar radio zaman kapan ya? Kalau yang baru-baru gitu juga. Wadidaw. Tapi gue setuju. Dulu gue inget tuh Dave, waktu di trainingnya dibilang gini, lu tuh nggak perlu jadi anak party untuk bisa kedengeran kayak lu anak party. Lu nggak perlu jadi orang kaya untuk lu beneran orang kaya. Karena kekuatan penyiar radio itu menyampaikan cerita itu sehingga terdengar bisa dipercaya. Gila. Personifikasi aja, embodying the Bener. personification. Iya, aja. betul. Iya, Terus kan? lanjut lagi film Timo, Abadi Nanjaya. Terus. Nih Iya. kita dengar dari orang yang kayak seolah-olah nonton. Yuk. Ya. Iya, Dan iya. nyambung juga ya mengenai film Indonesia. Jadi kemarin aku tuh syuting Brunch with Dave sama Aryo Bayu. Pak Ketua. Pak Ketua FFI, Pak Ketua Umum ya, yang sedang mempersiapkan perhelatan Akbar tanggal 20 November ya. Kalau rencananya jadi aku akan tugas red carpet live reportase untuk Hapes Bazar di TikTok. Lu seneng ya, Nek? Liputan lu seneng ya liputan live red carpet gitu? Sebenarnya gue seneng loh. Oh ya? Itu kan capung banget gak sih? Sebenarnya capek. Iya kan? Capek. Tapi gue tuh merasa gue tuh kayak Ryan Seacrest sama Juliana Rancic di channel. Oh, oke. Asal di tempat yang tepat ya. Di tempat yang tepat. Maksudnya AC tempatnya proper disiapin station sendiri gitu. Nggak kayak ala-ala doorstop. Kan konten-konten TikTok banyak tuh yang doorstop yang kakak cantik banget kakak, skincare-nya apa nih kakak? Boleh dilihat dong kakak? Boleh di-spill nggak sih kakak? Skincare-nya apa kakak? Itu kan kayaknya tempatnya nggak proper. Gue harus nguber-nguber orang. Itu lebih melelahkan. Tapi kalau gue stay di satu tempat, artisnya hilir mudik, itu agak lebih membantu. Jadi gue konsentrasi aja gue mau nanya apa. Karena kan itu kan nggak pakai skrip ya. Nanyanya as you go aja kan. Dan kalau bisa kan pertanyaan kepada setiap orang berbeda dong. Jadi yang nonton nggak bosan. Dan kalau trik gue tuh adalah memang kalau red carpet tuh apa sih sebenarnya pembahasan utama yang pengen dilihat orang? Apa menurut lo? Pakai baju apa? Iya, kan orang pengen tahu dandanannya seperti apa nih para bintang-bintang. Tapi gue selalu setelah itu I always try to put something extra on the conversation. Jangan cuma baju dan penampilan aja. Nah itu kalau bisa di tiap orang beda-beda. Tapi aku nggak mau ceritain semua apa, nanti ditiru. Oh, oke. Geli ya? Lumayan. Gue juga pas ngomong itu gue geli sendiri. Banyak web belakangan yang gue ngomong sesuatu gue jadi geli sendiri. Banyak belakangan sering banget. Niatnya perhatian, jadinya katanya jadinya dedes. Iya banyak web. Iya. Niatnya mau menjaga komunikasi, jadinya katanya kenapa lu kepo banget. Sering begitu. Kayaknya lagi Mercury retrograde.
Iya 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 iya. Ya, kayak nggak align ya antara keinginan sama Iya. yang tersampaikan ya. Iya. Lu suka Ibarat iya, ibarat kata tuh maksud hati ingin begini apa daya yang sampai apa gitu ya. Iya, maksud hati itu, maksud Iya, hati iya. itu perhatian, itu cara Iya, aku menunjukkan perhatian. Kayak Iya. contoh kemarin gue nanya ke Iwan, habis ini mau meeting apa, Wet? Gitu kan. Itu kan, itu cara gue pikir itu cara gue menunjukkan perhatian. Terus kan kalau diinget, maaf jangan tersinggung ya Kak Iwan. Jadi santai ya. Iwan kan gini, mau meeting, Bo, nggak semua meeting bisa gue ceritain. Oh, oke. Iya 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 iya. Gitu. Iya, Itu tuh iya, cuman iya, iya. pengen perhatian aja gitu. Iya, sesungguhnya ya, sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Iya, tapi gue setuju sama lo yang lo bilang tadi. Gue tuh kemarin sampai ngepost lo akhirnya. Gue tuh kan nggak terlalu suka ya curhat di story gitu ya. Gue tuh kemarin saking udah, menurut gue lagi mengalami apa yang lo alami. Apa itu? Maksud hatinya apa, keluarnya apa. Ya, dan itu kalau gue melihatnya adalah karena gue udah kecapean banget. Betul. Ya, gue lagi overwhelmed sekali dengan pekerjaan. Jadi kayak entah kenapa 2 minggu ini so many things happen at the right time. At apa in tuh? In the right time atau at the right time tuh? Kayaknya at deh. At Iya, dah. bukan right. Bukan right. In one time. Kayak semua tuh tiba-tiba numplak aja gitu. Semua numplak gitu. Nah itu bikin gue kayak boleh satu-satu nggak? Boleh satu-satu, dan kayak semua tuh yang sekarang, now. Mana. Jadi gue kayak aduh gitu. Nah, gue lagi berusaha sekali untuk bisa compose, kalau bahasanya kan gitu ya. Ya, untuk bisa compose, untuk nggak ke-trigger, nggak goyah, dan nggak meletup. Tapi kayaknya kemarin tuh lumayan gue bocor akhirnya. Nggak kuat tuh gue kemarin. Makanya ketika lo tanya, abis ini meeting kemana, Wet? Gue ngegas. Triggernya tuh sebenarnya gara-gara komen. Iya kan? Gara-gara komen tuh kemarin tuh. Jadi kemarin kan gue sempat ngomong, kan ada yang bilang kalau gitu lo masih mikirin dong omongan orang. Bukan gitu juga, tapi maksud gue gini, lo bisa melakukan itu dalam keadaan lo super dalam keadaan yang kayak everything is under control. Nah lo bisa tuh. Tapi kalau gue udah bilang sebaiknya hari ini jangan siaran karena gue nggak bisa nemu tempat gitu misalnya ya. Terus kemudian masih ada yang nanya suaranya berisik, nah itu gue emosi. Nah makanya kemarin jatuhnya bocor. Plus abis itu meetingnya juga memang meeting yang penuh ketegangan. Itu yang aku pelajari ya. Ini mungkin pelajaran komunikasi ya teman-teman ya. Kita tuh belajar relationship is not easy ya. Komunikasi itu kan bagian dari, komunikasi itu adalah kunci utama dari relationship. Yes? Ya kan? Kenapa aku bilang relationship itu it's not easy? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau lo memilih untuk gue mah sendirian aja, gue tinggal di gue fine kok sendirian. Ya lo tidak pernah berinteraksi dengan manusia, mungkin lo tidak akan pernah mengalami problem komunikasi seperti yang kami rasakan kemarin. Dan ini tuh bisa dibawa ke hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan rekan kerja, hubungan suami istri gitu. Ketika emosi sedang tidak stabil, fisik lagi capek, emosi itu lagi tinggi, atau bahasanya lagi tense gitu. Itu tuh words can be very delicate. Yang intensinya mau menunjukkan perhatian bisa ditangkapnya, kenapa dedes banget sih? Betul. Dan kita juga harus bisa belajar menyimak. Oke, nggak kena nih, maksudnya salah. Ya udah mundur.
gitu. Iya. Tapi Iya. menurut aku ya, tanda orang dewasa adalah ketika kayak gini nih kita, ketika emosinya sudah netral, kita bisa membahas gitu. Iya. Gue tuh sebenarnya nggak suka loh ditanyain begitu berulang-ulang. Misalnya, lu bilang gitu ke gue. Terus gue bisa, oh oke, berarti next time kalau gue melihat energi lu lagi tegang begitu, ya gue akan mundur dan gue akan berhenti bertanya berulang-ulang. Karena bentuk perhatian gue itu bisa jatuhnya jadi dedes, jadi keep on pushing you, not in the right direction that I wanted. Iya. 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 Setuju gue. Setuju. Tapi Ada gimana? ada satu konten dari Mel Robbins tadi pagi aku nonton dan aku suka sekali deskripsinya dia, Iwe. Apa dia bilang? Dia bilang gini, relationship itu seperti bermain jungkat-jungkit. Betul. Bermain jungkat-jungkit, dia bilang gitu. Iya. Kadang satu di bawah, kadang satu di atas. Ketika satu lagi di atas, kan lo harus lean in supaya bisa turun ke bawah dan membantu yang ada di bawah untuk naik ke atas. Ya udah, berganti-gantian begitu aja. In order for the relationship to be successful, apa sih menurut lo dalam bermain jungkat-jungkit? Satu, harus tahu dinamikanya. Dinamika dalam berhubungan itu berubah-ubah. Pun demikian dalam berkomunikasi, berubah-ubah kan. Lo harus bisa tahu dan nyetel saat satu di atas, saat satu di bawah, when to lean in, when to lean back. Sama si Mel Robbins bilang begini, satu juga kuncinya adalah lo jangan pernah turun dari jungkat-jungkitnya. Once lo menyerah dan lo turun dari jungkat-jungkitnya, permainan selesai. Ada satu lagi sebenarnya menurut gue yang juga harus ditambahkan dalam si permainan jungkat-jungkit ini. Ada sebuah permainan. Menurut gue ya, ada satu hal yang kadang-kadang orang tuh suka lupa untuk letakkan dalam sebuah relationship atau communication. Dan itu adalah sense. Bahasa Indonesianya sense tuh apa ya, Dev ya? Rasa, intuisi. Rasa, intuisi. Intuisi itu nggak semua orang punya menurut gue. Ya, maksud gue gini, intuisi itu apa sih? Apa gitu ya? Bener yang lo bilang, ketika yang Mel Robbins bilang tuh main komunikasi tuh atau relationship tuh kayak main jungkat-jungkit. Ya, ada yang harus ke depan, ada yang harus ke belakang, ada yang harus kasih push sedikit supaya dia naik, ada yang perlu ngikut aja supaya dia bisa naik gitu ya. Sense itu adalah gini, itu harus pakai sense menurut gue. Itu masih pakai fisik lo aja. Ya, itu menurut gue fisikal kalau jungkat-jungkit. Tapi ketika komunikasi, rasa terus dipakai dalam artian gini. Lu bisa ngerasain ini orang kayaknya lagi tense nih. Mendingan jangan dicolek dulu deh. Iya kan? Itu kerasa kok orang lagi tense tuh gini. Ini kayaknya kalau gue sikat ini ngamuk nih dia nih. Atau kalau misalnya gue kayak gini dia akan ke-trigger nih. Dan itu menurut gue yang sering terjadi di banyak hal. Menurut gue ya, dalam percakapan gitu ya, sehingga jatuhnya ya gitu, wah akhirnya berantem, akhirnya nggak kena gitu. Kenapa lo ketawa? Maaf kepotong. Ada yang komentar gini, komentarnya bagus deh gini, Dave kelihatan dewasa sekali ya, tapi kenapa hubungan cintanya nggak berhasil ya? Iya. Dia emang kalau ngomong jago banget. Dia tuh emang sebenarnya nyerap cerita aja. Begitu praktek mah dia. Ada lagunya buat gue. Iya. Ada lagunya. Mau tahu nggak lagunya apa? Apa lagunya apa tuh? Apa lagunya tuh? Teori kau Iya, bener. membuat. Memori itu juga memori.
Itu memori, itu memori. Tapi iya, gue ngerasa gitu loh. Lo perhatiin nggak? Ada yang beberapa kayak, ah itu kan cuma bercanda. Iya, saat itu orang itu lagi nggak pingin bercanda. Apakah lo bisa merasakan bahwa energinya dia lagi nggak mau bercanda? Iya kan? Betul. Itu iya, kepekaan ya tadi kata geng. Kepekaan, itu dia, kepekaan. Peka ya, bukan PK. Kalau PK itu AC. AC ya, peka. Bener. Nah, gue mau bertanya sekarang, nyambung soal kemarin. Iya, gue akui kemarin gue lagi tense banget, makanya terus jatuhnya dedes. Tapi misalnya ya, Dedes kembali hadir. Iya, bener. Jatuhnya galak. Misalnya gini, lo kemarin nanya gitu kan, abis ini meeting apa lo gitu kan ya. Terus ternyata memang meeting itu nggak bisa gue ceritain. Jawaban yang baik untuk tidak terdengar galak gimana? Nah, kemarin tuh gue sempat role play sama Becky. Kan gue pergi sama Becky, terus ketemu temen gue, gitu ya. Kita membahas 4 kuadran kepribadian itu dan pengaruhnya di dalam komunikasi. Alhamdulillah, udah dibahas ya sama Becky ya. Ya. Biar kita tuh nggak ada salah persepsi lagi di kemudian hari gitu. Ya. Nanti kita kembali ke situ ya, Iya. Dan kata Becky, gitu, sang guru besar ya, kita nobatkan saja dia sebagai guru besar ya. Udahlah. Kan duet kan dunia sendiri ya. Ibarat duet ini metaverse ya. Kita kayak apa tuh Iron Man, apa sih metaverse? Universe apa? Universe. Udahlah ya. Kita boleh memberikan judul suka-suka kita aja ya. Ini dunia kita. Guru besar komunikasi kita yang namanya Becky, dia bilang itu tuh kan dan dia bilang ya dengan nada lembut ya dan penuh kasih. Penjelasan kita mengenai 4 jenis kepribadian itu dua-duanya sama-sama tidak tepat loh, Wet. Hancur. Terus udah gitu. Metaverse, dua-duanya nggak tepat. Makanya terus kemarin gue role play sama teman gue, karena teman gue tuh bilang gini, dia tuh ke gue gitu kan, gue ini koleris melankolik. Oke, terus makanya mungkin waktu bayi gue sering kolik karena gue melankolik. Iya, oke, terus dia tuh suka dedes terus gue ini, tapi gue tuh perhatian loh itu maksudnya gitu. Tapi gue nggak suka digituin, gue merasa gue disudutkan. Kalau kayak gitu kamu ngomongnya apa? Kata Becky gitu, contoh gitu ya. Kamu abis ini meetingnya apa? Abis ini mau meeting apa, Wet? Nggak semua meeting bisa dicobain, bisa diceritain. Terus Becky memberikan role play gini. Kalau ngomongnya gini gimana? Ya, apalagi sih kerjaan gue. Ya udah pasti ada meeting. Sayangnya nggak semua meeting bisa aku ceritain kan. Oh, iya. Jadi mungkin lebih ke cara dan intonasi. Cuman kan ketika kita terjebak di dalam situasi itu, lu merasa dipojokkan, ya yang keluar emosi, negatif emotion dilawan dengan negatif emotion. Kan kadang kita bereaksi tuh nggak ada jeda untuk mikir dulu ya. Iya. Makanya Becky menutup dengan itu sebabnya gue tuh passionate banget, gue tuh doyan banget, nih gue udah kayak dukun, tau nggak lo? Gue tuh bisa membaca. Kamu apa? Kamu orangnya sungkanan nggak? Sungkan. Oh, kamu pragmatis. Karena dia gitu di mobil nanya sama gue. Menurut gue, Dave, lu tuh kayaknya lu yang pasti bukan sanguinis, bukan ya, Beck? Gue bilang gitu. Lu tuh kayaknya melankolik, pragmatis gitu. Gue gini, pragmatis ya gue gini. Coba jawab pertanyaan gue. Apakah lu tipe orang yang sungkan? Kata guru besar kita. Terus gue bilang gini, enggak. Emang menurut lu gue sungkan? Enggak sih, lu nggak sungkan. Kalau lu nggak mau, lu bilang nggak mau. Kalau diajakin pergi main, lu lagi nggak pengen, lu ngomong. Lu udah bosen di acara, lu pengen pulang biar acaranya belum selesai, lu mah nggak peduli. Iya, gue mah nggak ada sungkan-sungkannya. Iya, jadi lu nggak pragmatis. Kayaknya lu melankolis, koleris. Terus kata Becky sang guru besar. Terus dia bilang gini, coba jawab, lu suka baper nggak? Suka, gue bilang gitu. Nah, menurut gue bapernya lu itu karena lu jadi baper ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan lo.
atau tidak sesuai dengan rencana lo. Melankolis. Oke. Jadi lo koleris, melankolis, atau melankolisnya duluan baru koleris? Melankolis, koleris. Oh, iya. Oke. Lo tahu koleris gue sama melankolis gue imbang. Jadi lu sama. Gue balance dua-duanya. Koleris gue sama melankolis gue itu sama persis angkanya. Terus jedanya lumayan jauh, gapnya ke sanguin sama plekmatisnya. Dan sanguin sama plekmatisnya angkanya juga sama. Tapi antara koleris dan melankolis dengan sanguinis dan plekmatis, mana lebih tinggi angkanya? Yang ini koleris melankolisnya. Nah, koleris melankolis itu jatuhnya di thinking. Sanguinis plekmatis itu di feeling. Jadi gue itu sebetulnya thinking, cuman gue jadi baper ketika things go out of my plan. Oh, agak aneh ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang ngomong soalnya guru besar, aku iya aja. Iya. Lucu ya. Terus Becky gini, makanya gue demen banget, dan katanya Patty dia nonton pas duet siaran pagi, geng duet banyak yang demen tuh belajar begituan. Makanya dia langsung beride, kita bikin yuk kelas public speaking buat geng duet gitu. Mau membahas mengenai ini. Nanti ya Kak Bek ya, aku cari uang dulu Kak Bek. Nah ya, kemarin kan udah gayung bersambut tuh sama teman gue, mau support kalau berkenan, nanti bisa dikawinkan. Oh iya, nanti ya kita cek ya gitu. Terus itu ada Kak Bek gitu. Iya. Oke. Capcus katanya gitu. Jangan capcus Kabet. Mulai deh capcus gini bikin suka deg-degan. Ya sekarang. Nah, deg-degan nanti aku ya. Ya. Terus gitu. Gue tuh funny ya. Jadi pemahaman gue bahwa benar gue ini melankolis koleris, cuman maksudnya aja yang nggak tepat di kepala gue. Maksudnya aja nggak tepat. Lo tes sih mendingan sih. Iya, dulu juga gue tes dari buku Personality Plus itu. Iya. Bener. Amanda ada psikolog juga geng kita, iya bener. Nah, tadi gue kepotong ya cerita. Kan gue kemarin brunch with Day wawancara Aryo Bayu. Kan tadi ngomongin red carpet, kan. Terus gue tuh, gue agak nyesel. Salah nggak ya gue ngomong gitu ya. Ada dua hal yang gue lontarkan kepada Aryo Bayu. Gue sebagai si melankolis ya, mudah kepikiran. Udah lewat perkaranya, dipikirin berhari-hari. Itu melankolis kan. Gue salah nggak ya? Ada dua hal. Satu mengenai red carpet. Aryo Bayu gini, kan kamu waktu itu red carpet. Iya. Did you have fun? Kata Aryo Bayu. Yes, we had a good time. I had a great time. Gue bilang gitu. Dan penonton kita juga banyak. Iya. Senang banget. Hopefully tahun ini kamu akan tugas lagi red carpet. Of course gitu. Gimana pengalaman kemarin red carpet FFI itu? Terus gue jujur, Wet. Secara instinctively gue jujur aja gini. Satu ya, menurut aku ya, Aryo, menurut aku artis-artis kita belum banyak sih yang siap untuk momen red carpet. Waduh, gimana tuh maksudnya? Dia langsung gitu kan, Pak Ketua Tea kan, si manis dan baik hati kan. Dia sih nggak flirting sama gue, cuman dia being a true gentleman aja, ngerti nggak lo? Being a true gentleman. Terus maksudnya gimana tuh? Emangnya aku tanya, kalau red carpet itu apa sih? Wawancara pertanyaan yang ditunggu penonton, baju ya? Iya, gue bilang gitu. Nah, gue paling sebel karena kebanyakan artis-artis yang gue wawancara, namely laki-laki, rata-rata, kalau ditanya penampilannya gimana nih malam ini, can we talk about the look, mereka nggak even tahu mereka pakai baju apa dan baju siapa. Jadi there's nothing to talk about. Jadi suka mental obrolannya. Beda kayak kalau di Hollywood. Kalau di Hollywood kan minimal lu tahu apa yang lo pakai, desainernya siapa, brandnya siapa.
Iya kan? Minimal atau my wife pick me. There is always a story behind it. Kalau di kita tuh, aduh nggak tahu ya, aku ambil aja yang ada di lemari atau apa ya? Tanya stylistnya kali ya. Ya mendingan gue wawancara stylistnya dong, bro. Gitu. Jadi gue gini, oh oke, good insight gitu. Ini ngomongin soal selebriti ya, terus gue jadi keinget nih, lucu ya, lo kemarin ngobrol sama Aryo Bayu, gue tadi malam mimpi Angga Yunanda sama Shenina Cinnamon. Wow. Apakah ini tanda bahwa kita sudah menjadi insan perfilman di dalam dunia metaverse kita ini? Gue nggak tahu. Dan mimpinya bersambung. Oh, mini series kayak series Cina ya? Iya, drama Cina. Jadi gue mimpi, terus abis itu gue pipis, gue tidur lagi, lanjut lagi mimpinya. Aneh banget Lu salah minum suplemen kali, Cin? Gue nggak tahu. Terus mimpinya itu tuh, jadi gue aneh banget. Mimpinya gue terlibat dalam sebuah reality show bersama Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon. Ya. Lu jadi apa, supirnya? Kagak beneran. Kita reality show-nya tuh kayak traveling bareng gitu. Jadi mulai dari pembahasan skrip ya, terus Koper dan Ransel. Iya, kayak Koper dan Ransel gitu. Terus udah gitu gue udah mulai meeting persiapan apa, terus bahas gitu. Terus gue pipis, gue pikir udah kali ini ya. Begitu gue tidur lagi, masuk ke airport, di lounge lagi nunggu pesawat mau terbang. Nanti kita ngapain aja di sana gitu, bahas. Kayaknya ada hubungannya sih sama kerjaan gue. Iya, memang it's a tough ini ya. Gue tuh juga melihat ini karena Iwet. Iya sih, bener. Jujur Iwet ya, yang tense dan tegang itu bukan cuma lo. Iya. All the people in my surrounding itu lagi tense. I kind of feel it. Feel dari mana? Dari nada bicara, dari cara mereka menjawab WhatsApp gitu. Maksudnya apa, jadi tertangkap salah. My sister, my manager mungkin, you, somebody I'm close with, my friends namely, also mungkin myself gitu. Kita mau menyalahkan siapa nih? Ya nggak ada yang salah ya. Memang hidup di buntut tahun ini memang menantang. Gue jadi lupa loh, gue arahnya mau kemana. Tapi nggak apa-apa ya kalau gue. It's okay. Lanturin aja, nggak apa-apa. Lanturin ya. Bagusnya bikin akun lanturin ya. Lanturin tuh apa? Ya gitu aja, nggak bla bla gitu. Lu pernah gitu nggak sih, geng duet? Iya. Pengen ngomong, kayaknya di kepala lu make sense. Lu udah mulai, tengah lu lupa. Ini mau kemana sih? Ini arahnya mau kemana? What is what? Iya. Gimana sih? Apa ya tadi ya? Gimana ya? Terus lanjut. Urang teh. Orang lagi pada tense ya, jawab WhatsApp tuh kenceng, terus gaya nada bicara juga kok kayaknya agak dedes nih, ditanya kalau cuman baik-baik aja gitu ya. Terus abis itu Angga Yunanda sama Shenina Cinnamon. Coba. Now I remember. Terus tapi geng duet ya, tap dulu dong, minimal sampai 1M. Aku ceritain. Lupa lagi nih. Ini gue deketin ya. Ini juicy. Yang ini jangan dipotong-potong jadi berita ya. Aryo Bayu. Loh, bentar. Tadi belum selesai, orang tense. Capek deh orang tense. Gue mah udah sekarang. Ya udah, semua orang tense. Kita bikin enak aja deh, Beb. Hubungan boleh nggak sih, Beb? Gitu. Aduh, dibikin enak aja, Beb. Hubungan. You tense, I tense. You past tense, I present tense. Future tense-nya mau bagaimana nih? Udah gitu aja, Beb. Ya. The past is the past. Oke. Aduh, ngereok. Let's talk about future aja. Bener nggak tuh? Aduh, ngereok. Oke. Bikin deh tuh. Iya. You tense, I tense, past tense.
tense, present tense, future tense-nya gimana nih? Oke, lanjut terus. Aryo baik. Aduh, berasa panjang ya rambut gue nih. Pengen kayak Gue Dota dari tadi gitu loh. Gue dari tadi ini apa lagi nih? Ini apa? Lu tuh ya, lu tuh spons banget ya. Lu sama siapa jadi gimana? Lu sama apa jadi gitu? Iya, gue gampang nyerep. Iya, kemarin Dona tuh rambutnya gitu-gitu dia, makanya lu Iya, bawa Dona. lu. Iya. Gue bilang sama Dona gini, Dona, rambut lu bagus, dandanan lu bagus loh, lu kayak cewek-cewek Latin loh. Gue bilang gitu, dia bilang gini, rambut palsu kak, nggak peduli, pokoknya bagus. Bawa ke depan Dona. Bawa ke depan. Terus lu Apalagi, praktekkan Dona. pagi ini. Iya, terus gue gini, gue pengen deh. Anyway, Cuma segini. Niatnya mau begini, sampai sini udah kepleset. pengennya kuncir kuda, apa daya, kuncir tikus nyampe aja segini. Aryo Bayu. Aryo Bayu. Ya. Terus kata Aryo gini, jangan dilaporin ke orangnya, geng duet mah suka geruduk. Terus Aryo bilang gini, aduh, abis ini mau ngapain deh? Gue gini, abis ini aku ada acara, aku ada undangan JFW yang akhirnya gue nggak dapat undangan, jadi gue nggak jadi datang. Lalu itu udah, it's a whole different drama. Oke, terus. Ya, imagine my day. Terus. Abis ini gue mau fashion show. Oh ya, oke gitu. Terus gini, kamu? I think I'm meeting my friend. My friend is downstairs lagi syuting juga di Mansu kan. Oh, siapa gitu? Yoshi. Terus gue gini, Yoshi? Terus. Gue gitu. Terus kru bazar gini. Aduh. Udah gitu dong. Iya. Aduh, trigger nih. Aduh. Ada Erika kemarin. Nggak ada. Dennis, Lisa, dan all the boys and all the Umi. boys. Terus udah Aduh, udah semua gitu ya. segitu ya. Karena semua tahu ceritanya. Oh, bol. Terus ada gini. Terus, Kenapa? Did something wrong? Aduh, what happened? Gitu. Terus gue gini, nggak ada apa-apa. Kamu tahu kan kalau aku suka siaran? Tahu gitu. Kamu tahu kan kalau acara ini judulnya apa? Acara ini namanya Brunch with Dave Hendrik. Iya. Kamu tahu kan saya siapa? Aku gitu. Kamu, ya kan kamu Mas Dave, masa nggak kenal? Iya. Kalau orang luar negeri mungkin nggak kenal. Gue bilang gitu. Terus Jenis gini, ya mulai deh. Terus gini, cerita gitu. Ada apa gue gini. Tapi jangan dibahas lagi Aryo ya, gue gini. Itu bercandaan di siaran aja, gue bilang. Bercandaan aja. What happened? Temenmu itu pernah aku wawancara di acara gue yang judulnya Brunch with Dave. Gue sebagai Dave, si hostnya. Selang beberapa bulan kemudian di acara kantor aku, ya dia datang sebagai undangan. Ya aku being a host, ya I greet everyone. Thank you for coming, bla 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 bla. Terus dia gini, oh yeah, you're welcome. Nice to see you again. Gitu deh. Iya, and you are gitu. Terus dia gini, astaga, he did not recognize you. Enggak, gue gitu. Habis harus gue jewer tuh orang. Gue gini, gak usah. Senang dibelain. Ih geli, amit-amit, langsung pengen daftar masuk FFI ya. Iya. Pengen jadi anggota FFI. Langsung pengen Aryo Bayu. Langsung pengen nonton Bangsal 13 lagi. Kenapa ya? Oh, karena Aryo Bayu main. Itu film pertamanya dia. Gue waktu dia baru mulai, gue wawancara dia di radio. Ya udah deh, nggak jadi. Kenapa? Terus ya. Lo tau gak sih Aryo Bayu itu dia CEO-nya Multivision ya sekarang ya kalau nggak salah. Dia itu nggak mau diceritain. Kenapa? Nggak tahu. Oh ya, udah terlanjur ngomong. Dia nggak ngerti. Ini berat. Hapus. Oh ya, nggak bisa. Ini live. Hilang sinyal tadi ya?
Iya. Terus. Terus aduh astaga, aduh maaf ya. He should have known. Aduh, that's so not nice. I bet you feel very terrible. Enggak juga sih, gue bilang ini, it's okay. Aku kan wartawan, udah biasa digituin. Enggak apa-apa. Aduh. Terus dia pegang tangan aku. But I know you, and this has been the most fun and insightful interview. You're such a great interviewer. Gue gini, thank you for saying that, Aryo. Gue gitu. Gue dipeluk. Kenapa pakai peluk ya? Pas datang sama pas pulang, pas bilang gitu dia peluk. Oh, oke. Lo gak suka gue dipeluk, Aryo? Ya nggak apa-apa, nanya aja. Gitu. Nah, yang lucu adalah ya udah Aryo pulang, dada apa-apa. Gue lanjut ngobrol sama temen gue, salah satu owner ya Manso. Tiba-tiba gue lagi ngobrol intens gini, di ujung mata gue ngeliat orang yang tadi naik ke atas. Dia nyamperin lo. Iya, dia gini. Terus ya udah dong, udah papasan gitu. Hai, dia bilang gini. I think my friend was here. Aryo ya? Iya. You just miss him. Gue bilang gitu. Aku pikir dia masih di sini. Dia bilang gitu. Udah pulang. Oh, dia sambil nelfon gitu. Iya. Lagi di sini juga. Iya, abis syuting gitu. Oh iya. Terus dia berdiri, gue berdiri, terus gue gini. Ya gue tau lah dia berusaha make do lah ya. Terus dia gini. Gondrong ya sekarang rambutnya. Salah lagi. Bener dong. Iya, terus udah gitu. Terus kayak gini. Oh iya, dari terakhir ketemu sekarang lebih panjang ya, gue gitu. Iya. Terus kita terakhir ketemu, aku belum pindah Indonesia ya. Iya, aku bilang gitu. Oke. Ya udah deh, dilanjut kalau gitu. Oke, aku bilang gitu. Nice to see you ya. Oke, bye, take care gitu. Kayaknya dia anak Intan Sutra di telepati Aryo Bayu ya. Tapi dia tetap nggak nyebut nama lo. Enggak, tapi kan dia nyebutin gondrong sekarang ya. Itu kan mengisyaratkan kalau dia ingat. Ya udah, oke. Oke, it's okay. Jangan lupa baru 599.000, baru 600.000 tap-tapnya guys. Monggo silahkan dilanjutkan tap-tapnya. Itu iya, aku setuju. Geng Duet bilang ini, dia being nice. Aku setuju. Iya. Dan gue tuh orangnya cukup fair, Iwet. Dalam arti ketika orang berusaha being nice, ya gue terima as it is. Gue nggak terus hold grudges gitu yang dulu lo pernah menyindir gue, lo pernah nggak lupa gue, lo pernah menyinggung gue akan selamanya sebelah malu. Gue tuh nggak tipe yang gitu, Wen. Kenapa? Karena lo tahu kan, memori gue kan kayak Dory ya. Ya, gue inget ceritanya, emosinya gue udah lupa gitu. Ya, gue mah, dan menurut gue people deserve a second chances. Dan gue mah nggak peduli past tense, gue mah present tense aja. Yang sekarang dia being nice. Ya, gue terima dia sekarang udah nice. Selesai gitu loh. Menurut aku itu juga salah satu, kan ada yang komentar gini, nggak ada isinya tapi yang nonton 3,8. Sayang, selamat datang di kakak skincare-nya bagus banget, selamat datang di Duet Siaran Pagi kakak. Kalau di siaran ini tuh nggak penting tapi berpengaruh ya kakak. Dari cerita tadi, kakak sayang ya, kita bisa belajar kalau dalam bersosialisasi jangan terlalu banyak menyimpan dendam gitu loh kakak. Kira-kira pesan yang ingin aku sampaikan ya kakak, tonernya bagus banget kakak, skincare-nya dilanjutkan ya kakak. Dah kakak. Iya. Oh, dapat sepatu. Ditaruhnya sekarang di belakang, nggak di depan lagi. Iya. Aku mau pacaran sama Aji aja, Wet. Boleh nggak? Sama persis ya mau punya gua ya? Enggak dong. Sama persis ya? Hah? Sama dong? Enggak dong. Enggak dong. Kok gede banget?
Salah lagi ya Allah. Sama itu yang baru. Sepatu gue ada wifi-nya. Bukan wifi. Coba lo baca dulu. Tahu apa lo mengenai teknologi? Tuh kemarin DM gue Iya, gua isinya nggak tahu. adalah Samsung headband lo itu semua geng duet sama temen gue pengguna Samsung tuh ngajarin, katanya udah deh gampangnya Mas Iwet ke teknisi Samsung aja minta diajarin, karena katanya di Samsung itu ada aplikasinya aplikasi. Wearable. Iya, Wear Samsung, lu mesti klik di situ saat lu menggunakan headsetnya, noise cancellingnya di situ. Udah. Ya udah, gue nggak tahu apa lagi. Pokoknya handphone ini gue ada wifi-nya. Iya, oke. Gede banget sih, Bo. Itu size berapa? Gak ada. Scan the size label of this shoe. Ya Allah, mau tahu size-nya aja harus scan di sini, Nek. Aji scanin dong. Mulai Beli manja. najis. Lu juga dapetnya ini. Iya, sama. Dibuang. Dibuang jadinya. Gue maunya one of a kind. I want to be treated special. Ya udah. Mudah-mudahan lo ngomong gitu cuma bercanda ya. Hah? Lo bercanda kan ngomong gitu apa lo bener-bener? Ya, Wet. Hidup gue tuh gak ada yang bener, Wet. Iya Kepribadian gue aja gak ada yang bener. Iya bener. Mau meeting apa nih hari? Gak usah nanya-nanya meeting ya. Bentuk perhatian. Nah, kalau yang hari ini boleh gue ceritain. Gue abis ini mau ke Mayoran meeting. Nah, gitu. Urun ide dong, geng duet. Apalagi nih guys, suka tegang ya. Kalau ada tiba-tiba begini ya, mau urun ide. Apa nih? Oh, scarf. Jadi hari ini aku tuh diundang Iwan Tirta fashion show di JFW. Oke? Disuruh pakai, dikirimin scarf, disuruh pakai dengan kemeja putih. Pakainya gimana ya? Gue udah nontonin tuh influencer. Lu nggak mau pakai scarfnya ya? Lu baju lu Iwan Tirta ya udah. Iya. Gue nggak punya. Iwan Harun aja boleh nggak? Gue lihat influencer ada yang bikin tuh gini pakainya. Ini, nih diikat. Cocok nggak di gue? Enggak. Gitu. Enggak. Atau di leher aja ya, aman ya. Atau di sini. Gitu. Enggak juga. Di kepala sih menurut gue bagus deh. Atau di leher. Ya standar sih ya, begitu aja. Iya. Gitu. Tapi batiknya nggak terlalu kelihatan. Gitu aja ya. Iya, jangan. Jangan sih. Jadi incumbent menurut gue sih. Jadi incumbent. Lu jangan nantangin gue lo. Gue lagi begini apa juga gue kerjain. Nah gitu tuh ya. Lu jadiin segitiga dulu. Taruh di dada. Naikin. Gitu. Nah, enggak sih ya kayak orang. Jangan deh. Jangan kayak orang. Enggak. Nah, tuh lucu tuh gitu tuh. Nah, ada efek-efek drap, tapi bunganya kelihatan gitu. Nah, gitu tuh, ya. Kayak cewek ini drift gitu, ya. Kasih bros di pundaknya sini, kasih bros. One shoulder gitu. Kayak cewek-cewek Zanzibar kan. Ya. Serah. Ya. Bagus nih, bagus. Repot, mulai repot. Apa gue nggak usah pakai aja ya sialnya ya?
Lo pakai apa terus nanti? Meja putih biasa aja. Habis kalau gue Ya pakai, jangan dong. kalau gue cuman pakai begini kan gue kayak oma-oma lagi di kereta parahyangan dong. Iya benar, jangan juga begini. Iya kan? Kayak orang lagi kedinginan nih tuh. Iko tuh baru masuk di WhatsApp gue. Aduh, Alice Norin tuh emang jago deh. Dia langsung gini, kakak, ini tren cara pakai scarf yang sekarang lagi banyak dipakai. Dia langsung kirimin konten TikToknya. Aduh, Alice Norin, kita kawin aja yuk, yang. Wah, dia lagi goyang banget parah. Ini semua orang udah 3 nih mau diajak pacaran. Aryo Bayu mau diajak pacaran, Aji Handoko mau diajak pacaran, Elis Norin mau diajak kawin. Ladies and gentlemen, passenger of the Pramugari. Perser dong, perser ya. Perser. Flight to Changi Airport, ready to what? Take off. Ready to take off. Please fasten your seatbelt. Forget all your past mistake and focus on the future. Whatever happened in the past, stay in the past. People get tense. You tense, I tense. Past tense, present tense, all the matter. Future tense. Dah, Nek. Ada Dedi. Kalau enggak, pakai blazer putih, dia diselipin di dalamnya. Ada nggak lu blazer putih? Gue mulai capek loh jadi sosialita gini, hadir-hadir di undangan event gini. Gue capek loh. Gue mau ganti bio TikTok gue. Profesional party goer. Gue kemarin bercanda sama Becky gini. Bek, kita nih apa sih kerjaannya, Bek? Hujan-hujan menembus badai, kita datang cuma buat menghadiri event sambil keketawaan, pergi sejam, pulang 1,5 jam. Becky tuh sampai muntah loh di PS Wet. Oh iya? Gue sama Becky masuk PS, gue itu sampai vertigo, tapi gue diem aja karena gue takut diomelin sama temen gue. Temen lu siapa sih? Becky sama ada satu lagi. Siapa satu lagi? Gue tuh belum pernah, gue tuh baru 2 kali vertigo. Namanya siapa? Passengers of Singapore Airlines ready to board to Abu Dhabi. Nah, Singapura ke Abu Dhabi ada nggak tuh? Pokoknya, jadi gue gini ke Becky, kita tuh mau jadi apa ya, Bek? Kita ini profesional party goer. Oke, gue suka. Oke. Lo kayaknya udah mulai males ya siaran sama gue, oke lah. Enggak, lu nggak kasih tau sama gue siapa temen lo kemarin? Ada sahabat gue, aduh, nggak semua sahabat gue tuh. Siapa? Bu, Ya udah. ada Masako, Bu. Di warung. Kita tinggalkan dalam misteri Dave kemarin pergi sama siapa ya guys ya. Semoga hari ini semua lancar ya. Semua bisa terkabulkan keinginannya. Dan kalau hujan jangan sampai selebat kemarin. Udah gitu aja. Iya, betul. Ya. Semoga hari Kamisnya tetap manis, geng duet sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kata-kata bijaknya apa hari ini, Kak? Kata-kata bijaknya adalah jalanin aja, nggak usah dirasa-rasain. Udah gitu aja. Sekarang giliran gue. Lo tanya dong kata-kata bijaknya apa?
Kak Dev, kakak, Kak Dev. Aduh cantik banget Enggak, kak. Skincare-nya apa kak? Beda acara. Lo harus ngomongnya tuh harus santai dan ngalir. Kakak, skincare-nya apa? Iya. Oke, ulang. Kakak. Aduh, kakak cantik sekali, kakak. Kakak kata-katanya dong, kakak. Ada itu gue sabar, orang lagi ngambil napas. Ngambil napas aja lama banget, anjir. Pemain teater nih. Oh ya, oke. Kakak. Aduh, kakak cantik sekali, kakak. Kakak kata-katanya dong hari ini, kakak. Kadang dalam hidup kata-kata saja tidak cukup, adik sayang. Yang penting tindakan. Dadah.